Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Maulana, nomor induk mahasiswa 190730069. Eh, Pada video ini untuk saya akan melakukan mereview benar UNP Expo tahun 2023, yang mana tujuannya untuk melengkapi tugas besar Tata Statistika. Langsung saja pada banner pertama, yaitu penerapan model-model latihan khusus atau latihan kondisi fisik khusus untuk meningkatkan kemampuan dasar bola voli mahasiswa. Penelitian ini berisi tentang penerapan model latihan bola voli yang dilakukan oleh mahasiswa FIK dengan latar belakangnya karena adalah banyaknya mahasiswa yang merasa cepat lelah dan pegal saat melakukan pelatihan bola voli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi rasa cepat lelah dan pegal mahasiswa tersebut. Untuk perhitungan tabel statistikanya, yaitu ada ada tiga maksud saya, yaitu perhitungan sentral transisi, yaitu nilai mean. Yang kedua, perhitungan variansi, yaitu nilai standar deviasi. Yang ketiga, ada uji hipotesis. Ini adalah tabel-tabelnya. Ini maksud saya yang ini nilai meannya. Ada tes awal, yaitu sebelum melakukan metode, dan tes akhir sesudah melakukan metode. Dan ini juga nilai standar deviasinya, dan juga ini tabelnya, dan juga ini hasil uji. Dan juga ini adalah keterangan. Keterangannya ditulis H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, the effect of health education of atypical progressive acute kidney disorder on parent scientific level. Penelitian ini berisi tentang pengaruh pendidikan kesehatan gangguan ginjal akut pada anak terhadap kecemasan orang tua. Tujuan ini adalah untuk mengurangi atau memahami pengaruh dari pendidikan atau pemberian materi tentang gejala gangguan ginjal akut pada anak terhadap orang tua agar dapat mengurangi kecemasan atau ketakutan yang dirasakan oleh orang tua. Selanjutnya, penggunaan statistikanya. Pada tabel hasil penelitian yang terlihat pada tabel perhitungnya ada dua, yaitu dari hitungan sentral tendensi, yaitu nilai meannya. Ada nilai pretest dan post-test. Yang ini nilai meannya, yang itu nilai variansinya, yaitu nilai standar deviasi. Inilah nilai standar deviasinya. Terlihat pada nilai rata-ratanya. Ada nilainya 3, kalau sesudah melakukan metode nilainya jadi turun. Berarti melakukan metode ini bisa dikatakan berhasil dengan populasi sampel yaitu 35. Penelitian selanjutnya yaitu Development Science Pedagogical Model Using Virtual Reality Based on for Secondary School in Padang, Indonesia, and Selangor, Malaysia. Penelitian ini berisi tentang pengembangan modul pembelajaran menggunakan Virtual Reality Based on. Penggunaan inilah penggunaan statistikanya, itu dapat central tendency yaitu nilai mean, ini dia, dan juga ada nilai standar deviasi, ini dia. Baik, selanjutnya yaitu benar selanjutnya yaitu the effect implementing the case method and team based project atau TBT based on lesson study for learning community LSLC as participatory collaborative learning method by EQ7 on the sports skill of calculus subject studied. Penelitian ini berisi tentang penerapan metode LSLC sebagai metode pembelajaran kolaboratif terhadap keterampilan siswa mata pelajaran kalkulus, yaitu membangun komunitas pembelajaran pengajar antar pengajar, maksudnya seperti membentuk kelompok pembelajaran antara guru dengan maksud untuk mengembangkan interaksi dengan mahasiswa supaya memaksimalkan pembelajarannya.
Dan inilah penggunaan statistikanya, yaitu ada dua data seperti biasa, yaitu data post-test atau past-test, atau metode sebelum melakukan metode dan sudah melakukan metode. Lihat ada data mean maksimum, nilai variance. Maksud saya ini ada nilai mean, maksimum, variance, range, dan sebagainya. Data post-test dan past-test dibuat untuk melakukan perbanding apakah ada perubahan dari melakukan metode tersebut. Dan selanjutnya, pengembangan model konseptual self-confidence dalam mata kuliah pembelajaran bola voli. Penelitian ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri mahasiswa. Penelitian ini tercipta karena mahasiswa selalu cemas saat melakukan tampil di banyak orang, sehingga konsentrasi mereka turun, sehingga sering lupa apa yang ingin mereka sampaikan atau materi yang mereka ingin sampaikan, atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh dosen. Dan inilah data-datanya pengguna statistikanya. Seperti benar sebelumnya, ada data post-test dan past-test. Data tersebut, inilah data yang sebelum melakukan metode. Ini sesudah melakukan metode tahap awal, ini dah tahap kedua. Terlihat ada peningkatan nilai setiap tabel, di mana tabel fase 2 adalah nilai yang tertinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat rasa percaya diri mahasiswa tersebut telah meningkat. Selanjutnya, optimizing student higher thinking skill through critical thinking, deposition, and problem solving. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tinggi siswa dalam menyelesaikan masalah kritis dan pembelajaran. Maksudnya untuk membangun tingkat pemikiran siswa dalam menyelesaikan permasalahan atau soal yang sulit. Dan inilah penggunaan statistikanya. Terdapat ada beberapa bagian, yaitu bagian critical thinking dan problem solving, juga bagian eksperimen dan juga bagian kontrol. Penggunaan statistika ini juga ada seperti benar sebelumnya, ada data post-test dan past-test atau sebelum menggunakan metode dan sesudah menggunakan metode. Terlihat sebelum menggunakan metode ada nilainya ada 3,6, sudah menggunakan post-test bagian segi kritikal atau eksperimen dari critical thinking dari segi eksperimen jadi 3,9. Jadi ada sama seperti keseluruhan isi data dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan atau tingkat pemikiran dalam siswa dalam menyelesaikan masalah yang rumit dapat diselesaikan dengan cepat. Dan selanjutnya adalah implementation LSLC for Precision Selatan Regency High School MGMP in effort to improve computational thinking and debate for professional teacher. Penelitian ini adalah implementasi LSLC bagi guru MGMP se-Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan komputasional atau skill komputer dan TPAK atau gaya mengajar. Penggunaan statistikanya, terlihat ada rata-rata efektivitas, ada grafik batang. Ini adalah grafik rata-rata partisipasi dari sampel dan dibagi beberapa kategori, yaitu efektivitas tingkat tinggi dan juga sedang. Benar selanjutnya yaitu defluensi, kompetensi organisasional, komitmen, transparency, and community participation on accountability of village fund management. Penelitian ini berisi tentang komitmen, transparansi, dan kompetisi masyarakat dalam mengelola keuangan desa atau dana desa.
Dan juga untuk penggunaan statistikanya, ada rumus ANOVA yang bagian sini, dan juga ada standar deviasi, dan juga ada diagram titik. Dan di sini juga ada lihat diagram batang, melihat untuk berapa adanya peningkatan komitmen masyarakat dalam mengolah keuangan dana desa. Dan yang selanjutnya yaitu Implementation of Junior Mobile Programmer Professional Competency Certification Assessment Model. Penelitian ini berisi tentang implementasi model penilaian sertifikasi kompetensi untuk profesi programmer junior. Dan untuk penggunaan statistikanya, terlihat adanya grafik batang ini, dan adanya data untuk perkembangan pretest dan post-test untuk kelas eksperimen, datanya nggak jelas, dan adanya perhitungan t-test untuk menentukan hasilnya. Ada development di GVA based on genetic learning with the application of the PGPL, Redslake, and handstand material. Penelitian ini berisi tentang pengembangan alat pembelajaran tentang senam dengan bantuan aplikasi PGPL. Dan untuk perhitungan statistikanya ada data validitas dengan isi pernyataannya ada apakah perangkat ini valid atau tidak. Inilah data yang ininya data ini perhitungan nya dan standar deviasinya, dan juga ada tes ANOVA-nya. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.